Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Pos TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan. Kami dari channel Jateng Pos TV, yaitu koran Jateng Pos edisi YouTube yang selama ini selalu senantiasa menemani Anda, menyertai Anda dengan menyajikan informasi-informasi yang menarik di seputar Jawa Tengah dan sekitarnya. Kali ini kami Jateng Pos TV berjumpa lagi dengan segmen dialog khusus atau wawancara khusus. Wawancara khusus kita kali ini benar-benar khusus karena kita bisa bertemu dengan salah satu organisasi nirlaba atau lembaga sosial, namanya adalah INTI. Betul. Yaitu singkatan dari Indonesia Tionghoa. Betul. Kami ingin tahu banyak apa sih sebetulnya INTI ini, karena yang kami baca dari sosial media akhir-akhir ini, INTI ini kiprahnya luar biasa. Terutama dalam masa pandemi ini, INTI banyak melakukan kegiatan sosial, diantaranya adalah membantu mengatasi pandemi COVID-19, yaitu dengan membagikan APD kepada rumah sakit, kepada nakes, bahkan membantu masyarakat, memberi sembako, dan mungkin juga memberikan obat anti COVID gitu. Nah, kali ini pemirsa kita sangat spesial karena kita bertemu dengan Ketua INTI ya. Ketua INTI. INTI itu adalah Indonesia Tionghoa. Ketuanya adalah beliau Bapak Andiko panggilannya, Ya. Tapi aslinya namanya adalah Bapak, lengkapnya Pak? Ya, Go Andi Siswanto. Go Andi Siswanto, yang kerap kita panggil adalah Bapak Andiko ya. Ya. Beliau adalah Ketua INTI, Perhimpunan INTI Provinsi Jawa Tengah ya Pak ya. Ya. Jawa Tengah. Pak Andi, ini terima kasih sekali kita bisa bersua Pak. Sangat spesial, kita ingin ngobrol-ngobrol tentang INTI ini sebetulnya apa, lembaga apa, kemudian kegiatannya seperti apa, kemudian kok sampai terbentuk INTI ini dasarnya apa Pak? Ya, oke, ini satu pertanyaan yang bagus ya Pak Bejan. INTI ini adalah satu organisasi kebangsaan dan bersifat nasional, di mana organisasi ini telah berdiri tanggal 10 April 22 tahun yang lalu. Nah, organisasi ini bergerak di bidang kebangsaan, kemanusiaan, sosial, dan berbagai kepentingan untuk masyarakat Indonesia. Seperti kita ketahui, INTI ini sudah 22 tahun, kita juga memikirkan 22 tahun ke depan. 22 tahun ke depan ini kita harapkan INTI akan berkiprah ke pendidikan, ke media, rumah sakit, dan segala yang lebih terkonsep, sehingga INTI ini menjadi satu organisasi yang mandiri. Nah, INTI di Jawa Tengah kita telah melakukan kegiatan-kegiatan sosial, di mana masa pandemi ini terasa INTI lebih banyak bergerak membantu rumah sakit, puskesmas, para dokter, dan sebagainya, berupa dukungan APD. APD itu bisa berupa masker, bisa berupa baju hazmat, bisa berupa tisu medis, termometer, hand sanitizer. Nah, kita telah membagikan lebih dari 100 rumah sakit dan puskesmas di Jawa Tengah. Nah, terasa sekali bahwa dengan adanya pandemi ini, INTI di Jawa Tengah bergerak aktif membantu para nakes. Seperti itu, Pak. Oke, Pak Andi, ini kepanjangan dari INTI itu kan Indonesia Tionghoa. Berarti anggota INTI itu memang adalah warga Tionghoa ya. Dan Ya. itu warga biasa atau pengusaha Tionghoa, Pak Andi? Nah, kita tuh lengkapnya adalah Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Jadi intinya itu dari Indonesia Tionghoa. Nah, kata pertamanya adalah Indonesia. Jadi kita universal, Pak. Jadi seperti kita di kantor, anggota INTI, relawan INTI, semua masyarakat. Jadi bukan perkumpulan pengusaha saja ya? Tidak. Oh, jadi iya. warga negara Indonesia lah. Pokoknya Tionghoa, Jawa, siapa saja semua bisa bergabung dengan INTI. Se-Indonesia. Dan di Jawa Tengah ini regional saja atau pusatnya ini Pak?
Seluruh Indonesia, Pak. Oh gitu, ada ya? Ya, ada. Kita ada 15 cabang ya, pengurus daerah dari Sumatera sampai ke Sulawesi, sampai Pulau Jawa, Bali, NTT dan NTB. Semua ada ya? Ada. Pusatnya di Jakarta? Pusat di Jakarta, Pak. Oh, oke. Terus ide dasarnya dulu kok sampai kemudian membentuk INTI itu apa, Pak? Intinya yang menjadi visi utamanya apa, Pak? Ya, waktu itu kan di mana perubahan politik ya pada tahun 98 kita ketahui tanggal 13-15 Mei ada kejadian sehingga kita orang Tionghoa pikir mesti berbuat sesuatu ya supaya ada perubahan. Nah, karena itulah sejak 1999 INTI berdiri. Nah, INTI berkepentingan untuk supaya Indonesia yang lebih baik. Itu sih kepentingannya. Untuk kegiatan sosial itu kan butuh budget, Pak ya, butuh modal dan segala macam. Dari mana ini budget INTI ini? Jadi kalau seperti contoh di Jawa Tengah ya Pak ya, jadi kami banyak mendapat dari donatur. Jadi para donatur yang hatinya mulia, ketika kita melakukan bantuan sosial, sehingga para donatur juga melihat aktivitas kita dan para donatur memberikan membantu ya dana maupun barang. Bahkan ada yang kirimin ke INTI Jateng berupa masker ya, APD lah. Sehingga kita meneruskan lagi ke yang berkepentingan seperti itu. Jadi mungkin bisa donasi dalam bentuk apa saja ya, charity mungkin CSR juga ya Pak ya? Betul. Dari para anggota mungkin atau siapa saja ya. Betul. Pak Andi, kan belakangan ini di masa COVID ini kan kiprahnya memang sudah luar biasa ya, yang sudah disebutkan tadi itu. Kalau di luar itu Pak, misalnya kegiatan sosialnya lainnya apa? Misalnya ada bencana alam, banjir begitu? Ya, kita juga. Jadi seperti kan Semarang juga beberapa kali banjir ya? Kan, parah juga kan? Ya, kita ada kerjasama dengan komunitas yaitu Mix Semar ya. Kita juga membagikan sembako ya. Kita membagikan kepentingan mereka yang terdampak banjir. Bahkan juga kejadian di Banjarmasin ya, di Kalimantan Selatan, bahkan INTI Jateng juga membantu sampai ke Kalimantan Pak, seperti itu. Berkolaborasi membantu masyarakat yang terdampak karena banjir. Itu kami lakukan seperti itu. Jadi selain mengatasi pandemi ya, belakangan membantu mengatasi pandemi, juga korban-korban bencana alam juga INTI juga sudah ikut membantu banyak. Betul, ya Pak selama ini ya Pak ya. Betul. Di luar itu mungkin Pak ada bantuan-bantuan INTI misalnya di bidang pendidikan atau mungkin membantu anak-anak disabilitas atau orang-orang disabilitas atau apa begitu? Ya, memang kalau INTI Jateng kita lebih fokus ya ke pendidikan Pak. Karena itu lebih fokus ke pendidikan juga ya, berarti ya? Betul. Jadi kami ada kerjasama dengan Unwahas, salah satu universitas Wahid Hasim di Kota Semarang. Kota Semarang ya. Nah itu cukup besar universitasnya, mahasiswanya juga banyak. Nah selain itu kami juga memberikan beasiswa Pak. Bahkan untuk beasiswa kedokteran. Nah, kami juga fokus di anak-anak difabel ya. Kami juga sering kerjasama dengan Rumah D, di mana sahabat difabel kami membantu ya segala keperluannya Pak. Nah, karena itulah menjadi konsen kami di situ Pak. Menarik sekali Pak. Ternyata ada beasiswa juga ya. Berarti di sektor pendidikan juga INTI juga ikut bergelut di sana ya Pak. Misalnya sampai mengeluarkan beasiswa itu syaratnya apa untuk bisa mendapatkan beasiswa itu anak-anak itu? Kami melihat kepentingan dan keperluan dari universitas itu. Ya, mereka boleh mengajukan dan kami melihat dari sekian mahasiswa yang perlu kami bantu, kami seleksi dan kalau memang memenuhi persyaratan sesuai kriteria dari INTI Jateng, nah kita membantu di situ Pak. Beasiswa di bidang kedokteran ya, yang kerjasama dengan Unwahas itu ya. Betul. Luar biasa. Ada berapa mahasiswa yang di cover beasiswanya Pak? Mungkin selama ini sudah berapa banyak total? Kita juga di samping di Jateng sini, kita juga secara nasional. Kita juga ada membantu mahasiswa kuliah sampai ke Tiongkok. Sampai ke Tiongkok? Ya, di Wuhan. Sampai selesai Pak ya? Sampai selesai Pak. Itu juga dapat uang saku dan sebagainya. Itu bantuan dari INTI.
karena kiprah-kiprah sosial yang luar biasa itulah pemirsa yang kami dengar ya dari dunia sosial belakangan ini. Inti ini menjadi perbincangan akhirnya, dan kalau tidak salah juga Inti juga sempat mendapat penghargaan dari Muri ya Pak ya, dari Pak Jas Suprana langsung ya. Iya Pak. Kategori apa Pak mendapat penghargaan Muri, kategori apa? Jadi itu waktu itu di awal-awal pandemi ya, kami melihat salah satu solusi yang paling penting pada saat itu di awal tahun 2020 adalah bagaimana masyarakat wajib memakai masker. Nah, kami membagikan masker ya itu secara nasional dan juga di Jawa Tengah, sehingga kami membagikan masker dalam jumlah yang singkat waktunya sudah mencapai 1 juta. Wih. Nah, pada saat itu belum ada perusahaan atau yang lainnya mencapai 1 ekor itu. Nah, ketika saya memberitahukan kepada teman-teman sehingga sampai ke Muri. Nah, dari situ Muri memberikan satu piagam penghargaan, membagikan masker terbanyak pada saat itu, Pak. Sehari atau dalam waktu pendek ya? Ya, dalam waktu pendek. Sampai berapa masker Pak? 1 juta Pak. 1 juta. Ya, misalnya sehari 1 juta barangkali ya. Biasanya Muri kan mengukur waktunya juga. Betul. Dalam waktu yang pendek hingga mencapai yang tertinggi, Muri memberikan pada masa dan itu. Itulah piagam rekor Murinya ya. Betul. Luar biasa. Memang luar biasa Inti. Jadi bukan sekedar berita tetapi juga realisasi dari apa yang sudah dilakukan itu faktanya memang dihargai oleh Muri. Kan? Itu penghargaan yang istimewa yang tidak mudah untuk sebuah kegiatan ya. Sampai mendapat penghargaan Muri. Oke Pak Andi, kita bicara COVID Pak Andi, kan selama ini memang Inti juga begitu concern menangani COVID ya, membantu pemerintah itu. Pak Andi melihat COVID kita ini kan sudah hampir 2 tahun ya. Betul. Sekarang. Kira-kira gambarannya seperti apa Pak? Ini mau selesai atau mau nanti akan ada lagi atau up and down atau mau selesai kapan Pak COVID ini kira-kira Pak? Ya, kalau saya lihat kan sekarang ini saya konsentrasinya adalah bagaimana mengajak masyarakat yang melakukan vaksinasi Pak. Kami juga sering di rumah sakit Bayangkara sampai ratusan orang juga mengadakan vaksinasi juga ya. Vaksinasi. Nah, itu yang utama ya karena ini penting. Nah, selain itu konsentrasinya Inti ya pada 2 bulan ini kami membagikan masker mencapai 200.000 Pak. Bulan Agustus Pak? Ya, di bulan Agustus. Mencapai 200.000 masker biji masker. Nah, karena kami kerjasama dengan komunitas dan bahkan juga kemarin kami mendapat sumbangan ya dari Jakarta dalam jumlah cukup banyak. Kami juga salurkan lagi dari Inti Jakarta melalui pemerintahan gitu. Oke. Ke kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Bahkan kami juga bagikan masker secara door to door, jadi dari rumah ke rumah Pak. Nah, karena yang membagikan relawan Inti ya? Betul, relawan Inti juga berkolaborasi ya dengan berbagai komunitas yang ada di Semarang. Nah, sehingga kami yakin sekali dengan memakai masker itu salah satu yang bisa melandaikan COVID. Nah, kami bahkan sering memberikan sosialisasi bahwa pakai masker ini ya ketika ketemu siapapun ya itu perlu pakai masker, jangan melepas masker. Seperti kita pakai baju lah, sehingga kalau kita keluar rumah ya kita pakai baju, ya kita pakai masker, dan ini menjadi satu adaptasi kebiasaan baru. Sehingga masyarakat kalau pakai masker dari rumah sampai pulang, kalau bisa ketemu siapapun jangan melepas masker, sehingga kembali ke rumah lagi baru maskernya dilepas. Nah, ini salah satu yang menurut pandangan saya itu kita akan aman daripada terpapar COVID. Karena masker inilah untuk menjaga kita itu yang terpenting gitu. Kita lihat COVID ini udah 17 bulan ya dari awal Maret 2020. Oke. Nah, dari 17 bulan ini kita lihat di banyak negara COVID ini seperti traveling, Pak. Awalnya di sini pindah ke sana. Iya, di sini pindah ke sana dan seterusnya. Pada awal tahun kan di Amerika dan Eropa kita lihat udah melandai ya, mendekati nol. Saat ini kita lihat mendadak di Berlin ya, di Amerika nanjak lagi. Naik lagi. Nah, jadi kapan penyelesaiannya COVID ini? Nah, ini kita belum bisa memprediksi ya.
Jadi saya pikir COVID akan ada terus di dunia, tetapi ilmu kedokteran, ya vaksinasi, obat juga sedang diselidiki bagaimana supaya bisa dapat satu obat yang betul-betul berkualitas. Nah, ketika saat itu pada saat ditemukannya obat, mungkin virus corona ini seperti influenza. Jadi influenza kan juga virus ya. Ya. Nah, tapi kan kita tidak khawatir influenza, kita bisa minum obat, sudah ada obatnya. Mungkin seperti itu. Tetapi untuk pemulihan daripada bagaimana COVID ini melandai, saya pikir waktunya butuh 3 sampai 5 tahun. Tidak bisa cepat. Masih lama, Pak ya. Betul. Dan dalam masa yang masih akan lama inilah sebetulnya kita mungkin tidak bisa gegabah mengatakan ini selesai atau harus stop dari dari prokes dan segala macam ya. Iya. Jadi apapun mungkin sebagai antisipasi ya tetap harus masih dalam jangkau yang masih lama ini kita masih harus prokes ketat gitu ya. Betul. Makanya saya bilang tadi bahwa pakai masker ini seperti kita memakai baju. Ya. Ini harus menjadi satu kebiasaan baru ya. Kebiasaan ini diterapkan terus menerus. Kita lihat, kita ambil di dunia ini salah satu negara yang maju kan Amerika ya. Kita lihat sejarah maskernya ini kan boleh dilepas tadinya. Hari-hari ini pemerintahan di sana harus pakai lagi ya kan. Jadi jangan gegabah, kita harus konsisten lah. Salah satu yang bisa menjaga kita terpapar dari COVID adalah memakai masker yang benar. Itu. Menurut Pak Andi memang efektif ya masker ya untuk menangkal paparan virus COVID ya? Kalau tadi saya mengatakan bahwa kalau pakai masker keluar dari rumah dan sampai pulang ke rumah lagi tanpa melepas masker, itu saya pikir baik. Efektif ya? Ya, efektif. Untuk mencegah penularan terutama melalui hidung dan mulut ya? Betul. Kita lihat kan banyak ya kasus-kasus yang terjadi di mana yang terpapar itu karena waktu makan, minum ya. Waktu ngobrol ya. Dari situ meskipun dia sebetulnya ya tertip masker tapi mungkin ada saat-saatnya dilepas gitu ya. Itu yang tidak boleh seharusnya ya. Disitulah. Di situ terjadi lagi COVID yang tinggi. Oke Pak Andi, INTI ini sudah menjangkau seluruh provinsi Pak Andi di Indonesia? Kita ada 15 pengurus daerah. Jadi berarti 15 provinsi, Pak. Sudah 15 Kalau provinsi. kabupaten kita sudah 80 kabupaten seluruh Indonesia. Ini salah satu organisasi kebangsaan yang termasuk besar di Indonesia. Oke, Pak Andi. Mungkin terakhir Pak Andi, mungkin ada saran atau nasihat buat masyarakat terutama tentang kegiatan INTI dan bagaimana kita bersama-sama melawan pandemi ini Pak Andi. Ya, jadi bagus ya. Jadi saya pertama ya ingin mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang hatinya mulia selama ini membantu INTI Jateng sehingga INTI Jateng bisa berkontribusi kepada masyarakat Jateng berbagai aktivitas selama pandemi ini. Sehingga banyak APD yang telah kita bagikan dan bahkan juga kegiatan-kegiatan sosial pun kita lakukan secara terus-menerus selama masa pandemi 17 bulan ini. Sehingga ke depan INTI tetap konsisten ya dan tetap melakukan hal-hal yang kiranya bisa membantu pemerintah khususnya melandaikan COVID-19 ini. Oke, terima kasih Pak Andi. Kita pengen ngobrol panjang dengan Pak Andi, tetapi waktu juga yang membatasi kita, sehingga cukup sampai di sini obrolan kita. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita atau wawancara khusus kita dengan Bapak Go Andi Siswanto. Beliau adalah Ketua Perhimpunan INTI Jawa Tengah. Betul. Ya, yang tadi sudah kita bahas panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan kali ini membawa pencerahan buat masyarakat semua Pak Andi, khususnya dalam rangka berjibaku bagaimana kita bersatu untuk melawan COVID-19 supaya segera berakhir. Ya. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Jika video ini Anda anggap bermanfaat, silahkan di-share ya ke sosmed Anda yang lain. Kemudian di-like, di-komen juga di bawah. Dan jangan lupa juga channel YouTube Jateng Post TV di-subscribe supaya kami lebih semangat lagi untuk memproduksi informasi-informasi yang menarik lainnya. Demikian saya Abjan Saidan, terima kasih, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.